Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sihir bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi, karena dalam Al-Quran Allah sudah mengkisahkan banyak kisah tentang sihir, seperti kisah sebab diturunkannya malaikat Harut dan Marut ke bumi dan dijadikannya mereka manusia, dan juga kisah bagaimana Fir'aun memperbudak Bani Israel dengan menggunakan tentara penyihirnya, dan kisah Nabi Musa yang berhasil mengalahkan sihir ular milik para penyihir Fir'aun dengan seizin Allah. Dan ternyata Rasulullah SAW juga pernah terkena sihir, yang kisahnya terdapat pada Sahih Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Falaq. Maka teman-teman, bila kita ingin terhindar dari sihir, maka rutinkanlah membaca surat Al-Falaq pada pagi dan sore hari agar Allah senantiasa melindungi kita. Jadi teman-teman, begini kisahnya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Tib dari sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah terkena sihir hingga beliau merasa mendatangi istri-istri beliau, padahal beliau tidak mendatangi mereka. Sufyan berkata, itu sihir yang paling dahsyat apabila keadaannya demikian. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberiku petunjuk dalam perkara yang dulu aku pernah meminta petunjuk kepadanya, yakni tentang sihir yang menyerang Nabi Muhammad. Aku didatangi dua malaikat, lalu salah satunya duduk di samping kepalaku dan yang lainnya duduk di samping kakiku. Mereka saling berbincang. Malaikat yang duduk di samping kepala Nabi bertanya, apa yang terjadi dengan orang ini? Malaikat yang duduk di samping kaki beliau menjawab, ia terkena sihir. Malaikat yang pertama bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Dijawab oleh malaikat yang berada di sebelah kaki beliau, Labid bin A'som, seorang laki-laki dari Bani Zuraik, sekutu orang-orang Yahudi, dan ia orang munafik. Malaikat bertanya lagi, pada apa sihirnya? Malaikat yang kedua menjawab, pada sisir dan rontokan rambut beliau. Malaikat bertanya lagi, di mana? Malaikat yang kedua menjawab, di kulit mayang kurma jantan di dasar sumur Zarwan. Aisyah berkata, lalu Nabi SAW mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya. Lalu beliau berkata, sumur inilah yang diperlihatkan kepadaku seakan-akan airnya adalah celupan pohon pacar, dan seolah-olah pohon kurmanya adalah kepala setan. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau tidak menyebarkannya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah telah memberiku kesembuhan dan aku tidak suka menebar keburukan kepada siapapun. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hadis di atas antara lain adalah, yang pertama, gangguan sihir bisa menyerang siapa saja, bahkan Nabi pun bisa terkena. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW terkena serangan sihir, beliau meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kepada yang lain. Yang ketiga, Allah pasti akan memberi pertolongan untuk hambanya yang meminta pertolongan, dan tidak ada yang tidak mungkin bila Allah sudah berkehendak. Yang keempat, biasanya dalam gangguan sihir terdapat buhul-buhul berupa rambut, kain, liur, foto, atau benda-benda yang berkaitan tentang korban sihir. Kemudian dibungkus dengan kain, pelepah pohon, atau benda-benda apa saja yang bisa digunakan untuk membungkus bahan barang-barang korban
Korban harus mendapatkan buhl tersebut dan menghancurkannya agar korban dapat terbebas dari jeratan sihir yang ia alami dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bila kita ingin dilindungi Allah dari gangguan sihir, maka perbanyaklah meminta pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak membaca surat Al-Falaq di pagi dan sore hari. Yang keenam, kenapa Rasulullah tidak menyebarkan kabar ketika beliau terkena sihir? Jawabannya, karena Rasulullah tidak suka menyebarkan berita yang buruk yang dapat mengganggu ketenangan kaum muslimin. Maka teman-teman, janganlah kalian suka menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita yang dapat mengganggu kenyamanan kaum muslimin. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari gangguan sihir. Dan semoga video ini bermanfaat untuk akhirat kita dan juga dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar mendapatkan manfaat yang sama seperti kalian dan juga manfaat yang sama dengan orang yang membuat video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.